Pada saat yang sama, di markas besar kelompok tentara bayaran hujan badai, beberapa ahli mengadakan pertemuan darurat. Pergerakan tiba-tiba dari kelompok tentara bayaran pemula di barat kota membuat mereka sangat gugup. Seorang pria tampaknya sangat meremehkan suasana tegang ini. Dia berkata, "Tidak ada berita dari Demon Plain. Saya pikir masalah kelompok tentara bayaran pemula di barat kota hanyalah taktik untuk membingungkan kita dan membingungkan kita. Jika Kaisar Muda Haolian benar-benar berhasil menerobos Kaisar Wu, mereka tidak perlu melakukan ini. Mereka cukup menyerang secara langsung. Wu Wei benar, tapi kita tetap harus waspada terhadap mereka. Apakah kejadian di sebelah barat kota itu bisa dianggap sebagai sebuah sinyal? Sebelum ini, tidak peduli seberapa besar kita memaksakan keberuntungan kita, kelompok tentara bayaran pemula hanya bisa bertahan secara pasif dan terus-menerus mengurangi jangkauan aktivitas mereka. Tapi sejak kelompok pedagang Hailin kembali ke kota, mereka tiba-tiba menjadi sombong dan membunuh banyak ahli kelompok kami. Keberadaan Yeshin tidak diketahui dan Zhao Yu ditangkap. Sekarang mereka ingin mengadakan pertemuan pahlawan. Sepertinya mereka tiba-tiba menjadi percaya diri. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Wajahnya bersinar dengan cahaya redup, dan matanya sedikit keruh. Dia menyapu wajah semua orang dan berkata, "Jika itu adalah pengalih perhatian, maka itu akan baik-baik saja. Tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Saya khawatir mereka benar-benar menemukan kartu truf untuk melawan kita tanpa Kaisar Muda Haolian. Kalau memang ada, mereka tidak akan selalu gemetar ketakutan." Pria lain sepertinya tidak setuju dengan kata-kata pria tua itu dan berkata, "Kecuali Hailin membawa kembali sesuatu kali ini. Tapi sejauh yang saya tahu, mereka sudah sangat beruntung bisa kembali ke Lightsong Forest kali ini. Di Demon Plain, mereka telah dicegat oleh orang-orang skeleton beberapa kali." Wu Wei mengungkapkan ketidakpuasan yang besar dan mendengus. "Shen Feng dan orang-orang itu, kami telah mengirim orang untuk berteman dengan mereka beberapa kali, dan bersama dengan kelompok tentara bayaran pemula, mereka sebenarnya tidak memberi kami muka. Setelah kita menghancurkan kelompok tentara bayaran pemula, giliran mereka berikutnya." Orang tua itu berkata, "Jangan meremehkan Shen Feng. Saya merasa tingkat bahayanya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Muda Haolian. Terlebih lagi, asal-usul kelompok tentara bayaran skeleton agak misterius. Setelah penyelidikan bertahun-tahun, kami masih tidak dapat menemukan apapun. Saya merasa kita perlu sedikit mengubah rencana kita dari berinisiatif memprovokasi menjadi menonton." Wu Wei berkata dengan nada menghina, "Zhang Feng, kamu terlalu berhati-hati. Pemimpinnya telah memimpin ketiga tetua ke dataran Fei untuk melacak Kaisar Muda Haolian. Kemungkinan dia kembali sangat rendah, apalagi maju ke Kaisar Wu. Menurutku, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan kelompok tentara bayaran pemula dalam satu gerakan dan mencaplok wilayah mereka. Setelah itu, kita akan menunggu pemimpinnya kembali, lalu kita akan melancarkan serangan ke Skeleton Mercenary Group dan menyatukan Lightsong Forest." Zhang Feng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Wu Wei, kamu terlalu muda. Jika sesederhana itu, Softsong Forest tidak akan berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Anda tidak boleh bertindak gegabah." Orang tua lainnya juga mengangguk dan berkata, "Benar, saya setuju dengan pendapat Zhang Feng. Selain itu, ada peraturan di sebelah barat kota bahwa tidak ada faksi yang diizinkan mengirim Martial Venerate atau lebih tinggi untuk masuk. Dalam hal kekuatan inti, kelompok tentara bayaran pemula memiliki keunggulan." Wu Wei berdiri dengan perasaan tidak puas dan berkata dengan nada bermusuhan, "Karena kalian semua telah memutuskan untuk menjadi pengecut, lalu apa gunanya mengadakan pertemuan sekarang?" Dia menepuk pantatnya dan meninggalkan tempat tersebut. Terlalu malas untuk memperhatikan kerumunan. Orang-orang lain yang mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa mereka berpikir lebih jauh. Kali ini, Kaisar Muda Haolian maju ke Kaisar Wu.
Hilangnya dia secara tiba-tiba telah membawa terlalu banyak variabel ke masa depan Lightsong Forest. Mungkin ini saatnya untuk melakukan perombakan total. Tapi siapa yang akan tertawa terakhir? Tidak ada yang memiliki keyakinan dan kepastian. Li Yunxiao memanggil anggota regu ke-8 untuk menanyakan tentang situasi letak geografis naga api. Dengan sangat cepat, mereka menemukan pintu masuk. Di bawah bangunan labu yang berharga itu, ada sebuah kompartemen besar. Di dalam kompartemen sebenarnya ada formasi besar yang digunakan untuk mengumpulkan yang Qi positif dan terus mengangkutnya ke atas. Anggota regu Liu menjelaskan, formasi ini dibentuk oleh master formasi yang disewa oleh pemimpin Haolian dengan sejumlah besar uang. Jalur geografis naga api juga disegel di bawah formasi. Kalau pemimpin mau turun, saya khawatir akan sangat sulit. Dia diam-diam melirik Li Yunxiao dan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda seperti itu bisa dipromosikan menjadi pemimpin pasukan. 8 pemimpin regu dari Rookie Mercenary Group semuanya adalah pakar realm Kaisar Bela Diri. Beberapa dari mereka bahkan berada di puncak alam Kaisar Bela Diri. Mereka bisa masuk ke alam kehormatan bela diri kapan saja. Semua saudara dalam kelompok itu yakin. Sekarang seorang pemuda Realm Martial King tiba-tiba muncul, banyak orang diam-diam bergosip tentang dia. Selain itu, dia juga sangat tidak senang dipanggil oleh Li Yunxiao. Namun, pemimpin pasukan Zhou Xiang telah memerintahkan bahwa dia harus mematuhi pemimpin pasukan ini 100%. Itu sebabnya dia dengan enggan mengikutinya. Liu melanjutkan, ketika formasi telah dibentuk, pemimpin Haolian secara pribadi turun untuk menguji kekuatannya. Dia kembali dengan tangan kosong. Maksudnya jelas. Bahkan, pemimpin Haolian akan kesulitan memecahkannya. Jangan mengandalkan dia, lihat saja dan pergi. Li Yunxiao pura-pura tidak mendengarkannya. Dia hanya melihatnya dengan cermat. Lebarnya sekitar 100 meter. Garis-garisnya jelas dan terlihat sangat megah. Yang Qi positif di bawah ini terus-menerus diserap dan dipadatkan menjadi kekuatan besar yang mengalir ke tanah. Saya menyuruhnya mempelajari formasi, tapi dia menolak. Sekarang saya harus mengeluarkan banyak uang untuk membentuk formasi pengumpulan energi sederhana. Sayang sekali. Li Anda terdiam, Li Yunxiao masuk ke dalam formasi. Segera, lampu merah melesat ke arahnya. Dia mendengus. Cahaya keemasan menyala di tangannya dan dia meraih lampu merah. Segera, benda itu menghilang di tangannya. Lalu, dia mengambil satu langkah lagi. Deng-dengungan. Tiba-tiba terdengar suara mendengung di udara. Garis seluruh formasi mulai menyala. Sinar lampu merah melonjak dan menerangi seluruh kompartemen dengan warna merah. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di tubuh Li Yunxiao. Seolah-olah dia ditutupi dengan mutiara bercahaya. Cahaya menembus tubuhnya dan membentuk penghalang putih di sekeliling tubuhnya, menghalangi lampu merah. Dia membuat segel tangan. Karakter kecebong emas terbang dan berkedip-kedip di langit di atas formasi. Lalu, ia turun. Segera setelah formasi bersentuhan dengan karakter kecebong emas, suara mendengung mereda. Lampu merah juga menghilang setengahnya. Li Yunxiao juga menarik kembali cahaya putih di sekitar tubuhnya. Dia mulai membuat segel tangan untuk melarutkan kekuatan formasi. Di bawah penghancuran segel tangan yang terus-menerus, formasi pengumpulan energi yang menyilaukan mulai meredup. Cahayanya menjadi semakin lemah, seolah-olah akan padam kapan saja. Mulut Liu terbuka lebar, matanya melotot. Formasi pengumpulan energi yang mempesona ini tidak hanya menyerap yang Qi positif, tetapi juga memiliki pertahanan yang sangat kuat. Anggota regu ke-8 sering datang ke sini untuk menguji kultivasi mereka ketika tidak ada pekerjaan. Mereka menggunakan kekuatan formasi untuk menyerang diri mereka sendiri untuk melihat berapa lama formasi itu bisa bertahan. Sebagai leluhur bela diri bintang 3, dia hanya bisa bertahan sekitar 10 napas di dalam. Sekarang, Li Yunxiao tidak hanya memblokir semua serangan, dia juga membubarkannya satu persatu. Dari kelihatannya formasi itu akan berhenti berfungsi. Pemimpin, kamu tidak bisa. Liu berkeringat dingin, dia buru-buru menghentikannya. Formasi ini adalah dasar dari regu ke-8. Alasan kenapa kita berada di sebelah barat kota juga karena formasi ini. Jika rusak, itu akan mempengaruhi pemurnian dan pelatihan setiap Arcane Master.
Konsekuensinya tidak terbayangkan. Li Yunxiao memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Saya hanya membatalkannya untuk sementara. Saya tidak akan menghancurkannya. Membatalkannya untuk sementara. Mungkinkah dia menjadi master formasi?" Li Anda berpikir dalam hati. Dia masih sangat gugup, takut akan menimbulkan bencana. Saat Li Yunxiao membanting segel tangan terakhir, seluruh formasi akhirnya berhenti berfungsi. Li Yunxiao berjalan mondar-mandir, mengerutkan kening. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya ada lapisan rasa ilahi yang tersegel di bawahnya. Ini menarik. Dia mengeluarkan pedang tali hijau, bayangan ungu dan menggunakannya sebagai tongkat. Dia terus menghantam tanah. "Nak, kamu terlalu tidak sopan." Raungan datang dari Genryu. Demonic Qi terus-menerus dipancarkan dari tubuh pedang. Ada juga kerlipan naga, menunjukkan ketidakpuasannya yang ekstrim. Li Yu yang berada di samping menjerit kaget. Matanya dipenuhi teror saat dia menatap pedang berharga di tangan Li Yunxiao. Energi iblis yang terkandung di dalam pedang menyebabkan jantungnya bergetar. Kekuatan semacam itu yang bisa menembus jiwanya menyebabkan warna darah mengering dari wajahnya saat dia merasakan gelombang teror. Li Yunxiao tersenyum. "Tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini. Kamu bisa kembali dulu. Aku mungkin harus tinggal sebentar." Liu berguling dan merangkak keluar. Dia tidak ingin tinggal di dalam lebih lama lagi. Tekanan yang diberikan oleh pedang berharga itu terlalu besar. Seolah-olah dia akan terpotong-potong jika dia melihatnya. Formasi ini telah sepenuhnya menutup urat bumi. Tidak ada satupun pintu masuk yang tersisa. Sepertinya saya harus menggali. Li Yunxiao mengetuk beberapa tempat yang memungkinkan, tetapi dia tidak menemukan tanda apapun. Dia sedikit terkejut. Hei. Bocah, kamu tidak bisa dimaafkan." Genryu itu meraung lagi, seolah martabatnya telah sangat dihina. Li Yunxiao sebenarnya menggunakan pedang berharga itu sebagai alat dan mulai menggali tanah. Dia tidak peduli dengan auman Genryu. Segera dia menggali lubang besar. Tiba-tiba dia menampar tanah dengan telapak tangannya. Sebidang tanah besar runtuh. Sebenarnya ada terowongan di bawahnya. Sejumlah besar yang Qi keluar dari terowongan. Itu membuat orang merasa kering dan panas. Dia langsung melompat ke dalam terowongan dan mulai menjelajah. Terowongan itu sangat kasar. Keempat dindingnya kering. Jelas sekali bahwa itu sudah lama ditinggalkan. Namun, Yang Qi sangat melimpah. Itu mengalir di terowongan seperti True Qi yang mengalir di meridian. Li Yunxiao berjalan ke arah asal Yang Qi. Sangat tidak nyaman. Karena tingginya hanya setengah orang, dia harus menekuk pinggangnya dan berjalan perlahan. Setelah sekian lama meminum secangkir teh, akhirnya ia sampai di sebuah gua besar yang luas. Namun, ada masalah. Sebenarnya ada 3 persimpangan jalan. Yang Qi menyembur keluar dari setiap garpu. Sepertinya itu semua adalah sumber. Apa yang terjadi di sini? Li Yunxiao menyebarkan rasa ilahinya. Namun, itu diblokir setelah hanya beberapa meter. Dia mulai melihat sekeliling gua kecil itu. Selain sedikit lebih besar, tidak ada bedanya dengan terowongan. Itu masih sangat kasar. Apalagi banyak kerikil berserakan di tanah. Dia dengan santai mengambil sepotong. Dengan sejumput tangannya itu berubah menjadi bubuk merah dan tersebar. Gelombang energi murni menyebar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.